Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Erna berharap pagi ini kalian dalam keadaan sehat walafiat, agar kita dapat bersama-sama belajar mengenai tafsiran. Nah, sebelum itu, ayo kita berdoa dulu supaya acara belajar kita pada hari ini mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai taksiran. Taksiran atau dengan nama lain pembulatan. Pada hari ini kita akan belajar tentang hasil operasi dua bilangan cacah atau pecahan. Nah, dalam taksiran hasil operasi ini kita akan menaksirkan bilangan bulat dan pecahan, kemudian menaksir hasil operasi hitung dua bilangan. Nah, pada satu adalah pembulatan bilangan kesatuan terdekat. Pembulatan kesatuan terdekat. Saat membulatkan kesatuan terdekat, maka kita harus fokus pada angka di belakang koma. Fokus pada angka di belakang koma. Angka di belakang koma itu kita ubah sesuai dengan pengontrol. Jika angka di belakang koma adalah 0, 1, 2, 3, 4, maka angka satuan di depan koma tetap. Jika angka di belakang koma 5, 6, 7, 8, 9, maka angka satuan di depan koma bertambah 1. Contoh 1,8. 1,8 kita fokus melihat pada angka di belakang koma, yaitu koma 8. Nah, untuk membulatkan suatu bilangan, maka di belakang koma ini harus kita ubah menjadi 0. Otomatis menjadi 0 karena menjadi bulat. Nah, kemudian karena 8 masuk kategori atas, angka satuan di depan koma bertambah 1, maka 1 ditambah 1 menjadi 2. Sehingga 2,0 itu sama dengan 2. Jadi 1,8 sama dengan 2. Contoh kedua, jika ada 4,2 kita bulatkan, maka yang harus kita lihat fokus lebih dahulu adalah koma 2. Koma 2 yang kita fokuskan ya anak-anak. Kemudian koma 2 ini harus kita rubah menjadi koma 0. Nah, karena 2 masuk kategori bawah, maka 4 ini menjadi tetap 4. Sehingga 4,2 kemudian menjadi 4,0 atau 4. Jadi pembulatan 4,2 adalah 4. Nah, anak-anak, untuk lebih memahami materi pembulatan kesatuan terdekat, Bu Erna akan memberikan contoh pembulatan kesatuan terdekat jika depan koma adalah angka satuan, angka puluhan, dan angka ratusan. Contoh pertama, jika di depan koma adalah angka satuan, hanya terdapat angka satuan saja. Nah, seperti tadi, langkah pertama adalah di belakang koma kita jadikan 0. 5 adalah masuk kategori atas, maka di depan koma 0 ini, 0 di depan koma ini bertambah 1 menjadi 1, sehingga menjadi 1,0. 1,0 sama dengan 1. Kemudian 3,2. 13,2. 13,2 ini, nah, kita pisahkan menjadi 13,2. Seperti biasa, di belakang koma kita jadikan 0. Nah, karena di belakang koma adalah kategori bawah, masuk kelompok bawah, maka
13 ini tetap menjadi 13, sehingga 13,0 menjadi 13. Kemudian contoh yang berikutnya adalah jika angka di depan koma adalah ratusan. Nah, seperti biasa, koma 6 kita jadikan menjadi koma 0. Nah, karena 6 ini masuk kategori atas, maka 120 bertambah 1 menjadi 121, sehingga 121,0 sama dengan 121. Agar lebih memahami materi, anak-anak, kita pause dulu ya video ini, kemudian kerjakan latihan soal di buku paket halaman 31 dan halaman 34. Hal ini supaya materi yang diajarkan Bu Erna lebih dapat kalian pahami lagi. Setelah tadi kita belajar pembulatan bilangan ke satuan terdekat, sekarang saatnya kita belajar ke puluhan terdekat. Pembulatan ke puluhan terdekat berbeda dengan pembulatan ke satuan terdekat tadi. Anak, jika pembulatan ke puluhan terdekat, maka yang fokus kita perhatikan adalah angka yang menempati tempat satuan. Angka itu kita ubah sesuai dengan pengontrol. Jika angka satuan adalah 0 sampai dengan 4, seperti tadi, angka puluhannya tetap. Jika angka satuan adalah 5, 6, 7, 8, 9, maka angka puluhan bertambah 1. Nah, kita mengingat kembali nilai tempat ya. Bu Erna mempunyai angka 27. Ingat, bukan 27 membacanya, tetapi 27. Nah, manakah yang menempati tempat satuan? Manakah yang menempati tempat puluhan? Nah, yes, tempat puluhan adalah 2, tempat satuan adalah 7. 18. Manakah yang menempati tempat puluhan dan manakah yang menempati tempat satuan? Nah, tempat puluhannya ditempati oleh 1, kemudian tempat satuan ditempati oleh 8. Oke anak-anak, langsung ke contoh 27. Maka kita fokus melihat pada angka satuan, yaitu 7. Maka 7 kita jadikan 0, angka satuan kita jadikan 0. Nah, bagaimanakah dengan angka 2? Karena angka 7 adalah masuk kategori atas, kelompok atas, maka 2 bertambah 1 menjadi 3. Jadi 27 jika dibulatkan menjadi 30. Contoh berikutnya 41. 41 seperti tadi, angka satuan ini kita ubah menjadi 0. Bagaimana dengan angka 4? 4 akan berubah atau tidak sesuai dengan angka satuan. Karena satuannya menempati golongan bawah, maka 4 ini menjadi tetap, yaitu 4. Jadi 41 jika dibulatkan menjadi 40. Mudah bukan? Nah, agar lebih memahami materi yang mudah tadi anak-anak, kita pause video ini, kemudian kerjakan latihan soal di buku paket halaman 31 dan 34. Setelah tadi kita belajar mengenai pembulatan bilangan ke satuan terdekat, ke puluhan terdekat, sekarang kita akan belajar bagaimana membulatkan bilangan ke ratusan terdekat.
saat kita membulatkan bilangan ke ratusan terdekat, maka yang harus fokus kita perhatikan adalah angka yang menempati tempat puluhan dan satuan. Angka yang menempati tempat puluhan dan satuan itu kita ubah sesuai dengan pengontrol. Jika puluhan dan satuan adalah 0 sampai 49, maka angka ratusan tetap. Kemudian jika puluhan dan satuan menempati tempat antara 50 sampai 99, maka angka ratusannya bertambah 1. Kita mengingat kembali nilai tempat ya nak. Contohnya adalah 135. 135 jika kita jabarkan, maka angka ratusannya adalah 1, kemudian angka puluhannya adalah 3, dan angka satuannya adalah 5. Nah, bagaimana cara membulatkannya? Ingat, kita fokus pada tempat puluhan dan satuan dulu. Fokus pada puluhan dan satuan dulu. Tetap kita jadikan 0, kemudian karena menempati tempat bawah, maka angka 1 ini yang menempati tempat ratusan tetap ya nak, tetap 1, sehingga 135 jika dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 100. Nah anak-anak, setelah kalian mempelajari pembulatan ke satuan terdekat, puluhan terdekat, dan ratusan terdekat, kita akan belajar mengenai taksiran atau pembulatan pada pecahan biasa dan campuran. Pada pembulatan pecahan biasa atau campuran ada dua kondisi. Kondisi pertama, jika pembilang dan penyebut, langsung ya kita letakkan angka 1/4. Pembilangnya adalah 1, penyebutnya adalah 4. Jika pembilang dalam angka ini adalah 1, jika pembilang bernilai kurang dari separuhnya penyebut, maka nilai pembulatannya adalah 0. Cara mencari separuh bilangan atau setengah dari bilangan adalah dengan membaginya dengan bilangan 2 menggunakan metode Poros-Khabib. Jadi untuk mencari separuh dari 4 adalah dengan cara 4 dibagi 2. Contoh 1/6. 6 jika kita bagi 2 adalah 3. Nah 1 adalah kurang dari 3, maka pembulatan 1/6 adalah 0. Contoh kedua 2/5. 2/5 maka 5 kita bagi dengan 2, yaitu sama dengan 2,5. 2 lebih kecil dari 2,5, tidak sampai separuhnya, maka pembulatan 2/5 sama dengan 0. Yang terakhir adalah 3/8. Anak kita bagi dulu 8 bagi 2, hasilnya sama dengan 4. 3 ini lebih kecil dari 4, maka pembulatan 3/8 sama dengan 0. Si 2, jika tadi dalam kondisi 1 pembilang kurang dari penyebut atau tidak sampai separuh dari penyebut, maka di kondisi 2 adalah jika pembilang sama dengan separuh atau lebih dari separuh penyebut, maka nilai pembulatannya adalah 1. Dalam hal ini adalah 3/4. Nah 4 kita bagi 2 dulu untuk melihat nilai separuhnya. 4 jika dibagi 2 sama dengan 2. 3 lebih dari 2, maka nilai pembulatan 3/4 sama dengan 1. Contoh 3/6. Nah anak-anak, 6 kita bagi 2 dulu untuk melihat nilai separuhnya. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah 3 ini sama dengan separuh, maka 3/6 pembulatannya adalah 1. Yang kedua 4/7. 7 kita bagi 2 dulu untuk melihat nilai separuhnya.
7 dibagi 2 sama dengan 3,5. Nah anak-anak, 4 ternyata lebih dari 3,5. Maka pembulatan 4 per 7 sama dengan 1. Kemudian yang terakhir 6 per 8. Seperti biasa, 8 kita bagi 2 untuk melihat nilai separuhnya, yaitu 4. Nah, 6 lebih dari 4. Maka pembulatan 6 per 8 sama dengan 1. Nah anak-anak, untuk lebih memahami pembulatan pecahan biasa dan pecahan campuran, ayo kita latihan dengan contoh soal berikut ini. 1. 2 per 6. Bagaimanakah pembulatannya? Ditambah. Nah, kita lihat nilai separuh 6. Nilai separuh 6 adalah 3, maka 2 lebih kecil dari 3. Karena lebih kecil dari 3, maka 2 per 6 pembulatannya adalah 0. Maka 2 ditambah 0 sama dengan 2. Soal kedua, 2 per 3 adalah 1 ditambah pembulatan 2 per 3. 2 per 3, kita lihat nilai separuhnya. 3 adalah 1,5. 2 lebih dari 1,5, maka sama dengan 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah anak-anak, untuk lebih memahami materi pembulatan pecahan biasa dan pecahan campuran, kita pause sebentar video ini, lalu kalian bisa mengerjakan pada soal pada buku paket halaman 34 seperti yang tertera pada gambar di samping. Menaksir hasil operasi dua bilangan. Dalam menaksir hasil operasi dua bilangan, kita akan mencari taksiran atas, taksiran bawah, dan taksiran terbaik. Yang pertama, kita akan belajar taksiran atas. Taksiran atas, kita langsung ke contoh soal ya. Jika ada soal, taksirlah hasil penjumlahan 2, 3 per 5 ditambah 6, 1 per 4. Maka yang kita taksir lebih dahulu adalah 2, 3 per 5. 2, 3 per 5 ini jika kita jadikan ke pecahan campuran, maka hasilnya adalah 13 per 5. Kemudian kita bagi untuk mendapatkan hasil desimal. Hasilnya adalah 2,6. 2,6 ini kita bawa ke sisi sebelah kiri. 6 1 per 4. 6 1 per 4 ini kalau kita jadikan ke pecahan campuran, maka hasilnya adalah 25 per 6. Kemudian kita jadikan ke dalam bentuk desimal, hasilnya adalah 6,25. 6,25. Karena ini taksiran atas, maka setiap bilangan kita bulatkan ke atas. 2,6 kita bulatkan ke atas menjadi 3. Kemudian 6,25 dibulatkan ke atas menjadi 7. Jadi hasil taksiran atas dari 2, 3 per 5 ditambah 6, 1 per 4 sama dengan 3 ditambah 7 sama dengan 10. Kemudian yang berikutnya adalah taksiran bawah. Langsung kita kerjakan contoh. Soalnya sama seperti tadi anak-anak, 2, 3 per 5 ditambah 6, 1 per 4. Seperti tadi, 2, 3 per 5 kita jadikan ke bentuk campuran, kemudian kita jadikan ke bentuk desimal.
hasilnya adalah 2,6, sedangkan 6 1/4 seperti tadi hasilnya adalah 6,25. Nah, karena ini taksiran bawah, maka setiap bilangan kita bulatkan ke bawah. 2,6 jika dibulatkan ke bawah menjadi 2. 6,25 jika dibulatkan ke bawah menjadi 6. Maka hasil taksiran bawah dari 2/35 ditambah 6 1/4 sama dengan 2 ditambah 6 sama dengan 8. Kemudian taksiran terbaik. Masih sama, kita pakai contoh soal yang tadi. Maka 2/35 atau sama dengan 2,6 dibulatkan ke atas, pembulatan ke satuan terdekat. Angka di belakang koma adalah 6 masuk ke kelompok atas, sehingga 2 angka di depan koma ini 2 menjadi ditambah 1 sama dengan 3. 6 1/4 desimalnya adalah 6,25. Jika dibulatkan ke bawah 6,25. Karena di belakang koma adalah 25,25, artinya masuk kategori bawah, maka dibulatkan ke bawah menjadi 6. Jadi hasil taksiran terbaik dari 2/35 ditambah 6 1/4 sama dengan 3 ditambah 6 sama dengan 9. Nah, anak-anak, tidak ada yang susah dengan matematika kecuali bagi mereka yang gemar berlatih. Maka teruslah berlatih agar yang sudah kalian pelajari tidak menjadi hilang atau lupa. Terima kasih anak-anakku. Semoga pembelajaran tadi dapat menambah ilmu kalian. Assalamualaikum.